Halo semua, kali ini kita akan membahas buku ESPS Kurikulum Merdeka untuk kelas 5. Yang akan kita bahas adalah pelajaran IPAS volume 1. Yang kita bahas Ayo Belati yang ada di halaman 8. Kita mulai membahas dari soal nomor 1. Kelompokkan berbagai jenis cahaya berikut ke dalam cahaya tampak atau cahaya tidak tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat ditangkap oleh mata, sedangkan cahaya tidak tampak adalah cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata. Kita kelompokkan untuk soal nomor 1. Cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Yang pertama, cahaya lampu termasuk cahaya tampak. Selanjutnya, sinar gamma termasuk cahaya tidak tampak. Berikutnya, cahaya matahari termasuk cahaya tampak. Untuk sinar X termasuk cahaya tidak tampak. Berikutnya, sinar laser termasuk cahaya tidak tampak. Pelangi termasuk cahaya tampak. Selanjutnya, cahaya bulan termasuk cahaya tampak. Sinar ultraviolet termasuk cahaya tidak tampak. Berikutnya untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, pasangkan pernyataan-pernyataan berikut dengan sifat-sifat cahaya yang benar. Tulislah dengan angka-angka yang sesuai. Untuk peristiwa pertama, rambatan cahaya senter ketika diarahkan ke tempat yang gelap. Sifat cahayanya adalah cahaya merambat lurus. Kita tulis 1. Selanjutnya, peristiwa kedua, terjadinya warna-warni pelangi yang indah. Sifat cahayanya adalah cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Selanjutnya untuk soal nomor 3, pernyataan peristiwa nomor 3, ikan hias dalam akuarium dapat terlihat dari segala sisi. Sifat cahayanya adalah cahaya menembus benar-bening. Peristiwa keempat, batang pensil terlihat patah saat dicelupkan ke dalam gelas berisi air. Sifat cahayanya adalah cahaya dapat dibiaskan. Untuk peristiwa kelima, logam yang terlihat mengkilap ketika disinari cahaya senter. Untuk sifat yang kelima, cahaya dapat dipantulkan. Kemudian untuk soal nomor 3. Perhatikan gambar-gambar berikut. Berdasarkan gambar-gambar berikut, kerjakan soal-soal berikut. Untuk soal nomor 3A, apa jenis cermin yang digunakan pada masing-masing gambar? Untuk soal nomor 3, yang A, cermin A adalah cermin cekung.
Selanjutnya untuk cermin B. Cermin B adalah cermin datar. Selanjutnya cermin C. Cermin C adalah cermin cembung. Selanjutnya untuk soal yang B. Bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan pada masing-masing gambar? Kita lihat, untuk gambar A adalah cermin cekung, yang B datar, yang C cembung. Sifat-sifat bayangan dapat kita lihat di buku cetak halaman 4. Kita lihat di halaman 4. Pertama, untuk yang cermin A, cermin cekung. Untuk cermin cekung, sifat bayangannya, jika letak benda amat dekat dari cermin, bayangan tegak lebih besar dan semu atau maya. Jika letak benda cukup jauh dari cermin, bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Jika letak benda jauh dari cermin, bayangan nyata terbalik dan kecil. Kemudian, untuk cermin B, cermin datar. Sifat bayangannya, bayangan tegak dan semu atau maya, besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sesungguhnya. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bagian kanan bayangan merupakan bagian kiri pada benda sebenarnya dan sebaliknya. Selanjutnya, untuk cermin yang C, yaitu cermin cembung. Sifatnya, bayangan tegak, ukuran bayangan lebih kecil, dan semu atau maya. Selanjutnya, untuk soal yang C. Tentukan cermin yang menghasilkan bayangan nyata. Untuk C, jawabannya cermin cekung. Untuk yang D, tentukan cermin yang menghasilkan bayangan maya. Jawabannya cermin datar dan cermin cembung. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.